sugar, spice, and everything nice. These were the ingredients chosen to create the perfect little girl. But Professor Utonium accidentally added an extra ingredient to the concoction, Chemical X. Thus, the Powerpuff Girls were born! Using their ultra superpowers, Blossom, Bubbles, and Buttercup have dedicated their lives to fighting crime and the forces of evil! Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan 17 tambah 8 tuntutan rakyat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Caka Sasaka. Saya mahasiswa dari HTN 3B. Saya NIM 124303080. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah peradilan di Indonesia, di mana saya akan membedah gerakan rakyat yang sedang menjadi perbincangan hangat saat ini. Mari kita bedah duduk permasalahannya. Terdapat 17 tuntutan mendesak yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Berikut adalah 17 poin mendesak yang dituntut rakyat untuk dipenuhi dalam 1 minggu adalah: yang pertama, tarik TNI dari tugas pengamanan sipil dan kembali ke barak. Lalu yang kedua, ada hentikan kriminalisasi terhadap masa aksi dan bebas mereka tanpa syarat. Lalu yang ketiga, ada pecat anggota Polri yang melakukan kekerasan sesuai pasal 170 dan 351 KHP. Lalu yang keempat, ada tim investigasi independen bentuk tim khusus untuk mengusut kematian Afan Kurniawan dan korban lainnya. Lalu yang kelima, ada DPR dilarang ambil fasilitas, batalkan fasilitas pensiun dan tunjangan mewah anggota DPR. Lalu ada bekukan kenaikan gaji pejabat negara dan anggota dewan, dan lalu ada publikasi anggaran. DPR wajib buka-bukaan soal anggaran ke publik secara proaktif. Lalu ada audit independen terhadap seluruh penggunaan anggaran di DPR. Lalu ada sanksi etik pecat anggota DPR yang tidak beretika dan melanggar hukum, dan ada batalkan revisi UU yang merugikan rakyat secara sepihak. Dan lalu ada kepastian upah, berikan upah layak bagi guru, tenaga medis, dan buruh. Lalu ada legalitas ojol, tetapkan payung hukum yang adil untuk mitra pengemudi ojek online. Lalu ada cegah PHK massal yang terus menghantui pekerja. Lalu ada penghentikan penggusuran paksa atas pembangunan nasional. Lalu ada lindungi hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan. Lalu ada cabut pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE yang membungkam kritik. Lalu ada transparansi penuh dalam pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan publik. Dari 17 tambah 8 ini, tuntutan rakyat ini juga berisi dari simbol-simbol warna, dan jujur saja saya sangat kagum sekali melihat bagaimana rakyat menyampaikan aspirasinya dengan cara yang begitu unik dan kreatif melalui simbol-simbol warna ini. Yang pertama yaitu ada Brave. Brave terinspirasi dari sosok ibu anak yang viral mengenakan jilbab pink saat unjuk rasa 28 Agustus 2025. Beliau dengan gagah dan berani mengayunkan bendera merah putih di depan barikade polisi meski diterjang gas air mata. Di sini warna pink juga bukan lagi sekadar identitas individu juga, melainkan sudah menjadi simbol kolektif. Pink stand for perempuan yang berani melawan. Warna yang selama ini juga dianggap lembut dan sering dipandang sebelah mata, kini juga bertransformasi menjadi the underestimate power, kekuatan yang besar kaum perempuan yang tak gentar menuntut keadilan di ruang publik. Lalu yang kedua ada Hero Green, terinspirasi dari jaket dan helm ojol almarhum Afan Kurniawan. Hijau ini bukan sekadar warna, tapi merupakan suara kolektif dari para pekerja kecil, mitra ojol, dan rakyat jelata yang selama ini sering terabaikan. Ini adalah representasi dari mereka yang bekerja keras di jalanan, yang hak-hak yang sering dikorbankan demi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Hijau ini adalah pengingat bahwa keadilan harus dirasakan hingga ke lapisan masyarakat yang paling bawah. Lalu yang ketiga ada Resistant Blue, terinspirasi dari gambar Garuda peringatan darurat. Warna biru yang melambangkan ketenangan, rasionalitas, dan prinsip lawanan yang tak tergoyahkan demi mencapai keadilan dan kebenaran. Di sini juga saya menuangkan kreativitas saya, dan saya membuat 3 original karakter, yaitu ada Brava, Guardia, dan Justa.
Brava, yaitu yang diambil dari nama Braving, yaitu merepresentasikan keberanian warga sipil perempuan. Ia feminin namun tegas, membuktikan bahwa kekuatan bisa hadir dalam bentuk yang lembut tapi tak tergoyahkan. Lalu ada Guardia, diambil dari Guardian of Democracy, digambarkan berkacamata seperti kutu buku. Ia melambangkan intelektual dan mahasiswa yang menjaga demokrasi melalui pemikiran kritis dan literasi hukum. Lalu yang ketiga ada Justa, Justice for Victims, terinspirasi dari Avan Kurniawan. Justa dianggarkan sebagai pejuang tangguh dan untuk menunjukkan bahwa korban bukanlah sosok yang lemah, melainkan mereka yang hak kemanusiaannya itu direnggut. Secara hukum, seluruh tuntutan ini berlandaskan pada pasal 24 ayat 1 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menegakkan hukum dan keadilan. Namun, jujur saya sangat kecewa sekali. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat tuntutan rakyat ini belum terpenuhi oleh pemerintah sampai saat ini. Saya berada di posisi kontra terhadap kelalaian ini karena hukum seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan alat kekuasaan. Solusi yang harus diambil pemerintah adalah segera mewujudkan transparansi anggaran dan mengesahkan UU perampasan aset secara nyata. Harapan saya ke depannya yaitu negara Indonesia dan pemerintahnya benar-benar hadir dengan empati untuk rakyatnya, bukan hanya untuk segelintir elit. Saya berharap ada reformasi peradilan yang konkret demi masa depan bangsa yang lebih bermartabat. Baik, sebelum saya akhiri, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau analisis dalam video ini karena saya pribadi masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.